di rumah gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja dan juga selalu penuh dengan sukacita dong. Nah, Kak Peti, gimana kabar Kak Peti? Luar biasa baik, Kak Mary. Puji Tuhan, berarti kita semua dalam keadaan baik. Nah, adik-adik, kembali lagi kita untuk beribadah sekolah minggu. Dan sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama, pada saat adik-adik mau beribadah, harus sudah mandi terlebih dahulu. Dan tentunya harus berpakaian yang rapi. Lalu yang kedua, apakah Peti? Adik-adik jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulisnya dalam kitabnya karena kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan minggu ini kita gabungan ya adik-adik. Iya, betul. Dan juga Kak Peti yang ketiga itu sebenarnya ada yang harus diperhatikan. Pada saat adik-adik beribadah, adik-adik tidak boleh sambil tiduran, tetapi harus dengan sikap yang baik. Yuk Kak Peti, kita memulai ibadah kita dengan pujian yang pertama. Adik-adik boleh sambil bangkit berdiri, kita menyanyikan satu pujian bertambah-tambah dalam. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita ya, dan juga sambil bangkit berdiri. Nah, adik-adik, di besarnya kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Masih tetap bangkit berdiri dan kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, selamat pagi. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih boleh beribadah sekalipun secara online. Biarlah kami tidak kehilangan sukacita kami untuk memuji Tuhan, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Bapak untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada, di rumah mereka dalam keadaan sehat, dan mereka boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kami. Kami siap Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah Kak Mary, kita masih tetap bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan apa nih Kak Mary? Yuk, kali ini kita mau memuji nama Tuhan, yaitu Tuhan cinta semua anak. Adik-adik boleh menyanyikan dengan penuh sukacita dan tentunya boleh bangkit berdiri kembali ya. Masih berdiri Kak Mary. Oke, masih berdiri. Yuk, sama-sama kita nyanyikan pujian ini.
kita semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kulit putih dan kita semua dicinta Tuhan, Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Nah, adik-adik boleh kembali silakan duduk. Kali ini kita mau mengingat 10 perintah Allah ya Kak Mary ya, 10 hukum Allah ya. Iya, betul Kak Meti. Yang keberapa ya minggu ini Kak Mary? Nah, minggu ini kita akan mengucapkan 10 perintah Allah yang ketiga dan juga yang keempat. 10 perintah Allah yang ketiga yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, supaya kita terus mengingat 10 perintah Allah tersebut ya adik-adik ya. Nah, Kak Peti dan juga adik-adik yang di rumah, tiba waktunya kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya terlebih dahulu dan nanti minta tolong mama papa untuk transfer persembahan ke nomor rekening yang ada di bawah ini ya. Nah, mari kita sama-sama. Atau Kak Mary, kita juga bisa ini, kalau adik-adik nggak mau transfer, adik-adik bisa kumpulkan nanti ketika adik-adik ibadah onsite, adik-adik bisa bawa persembahannya ke rumah Tuhan. Boleh dibawa ke gereja ya. Iya, sekali Kak kumpulin Mary. ya, Kak Peti. Nah, yuk adik-adik kita menaikkan satu pujian untuk persembahan kita. Kita angkat lagu pujian Berilah yang Baik. Selamat memberi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Nah, kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri karena kita mau masuk dalam doa persembahan. Kak Mary, ayo pimpin kita dalam doa persembahan. Yuk adik-adik, mari kita doakan persembahan kita supaya persembahan kita boleh berkenan di hadapan Allah. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam tahta kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini ya Tuhan. Kami boleh beribadah sekolah minggu bersama-sama ya Tuhan, dan juga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan kami. Biarlah setiap persembahan yang kami beri ya Tuhan itu boleh berkenan di hadapan Allah untuk memperluas kerajaan Allah. Tuhan Yesus juga boleh memberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih tetap bangkit berdiri karena kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita. Kita mulai 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus,
Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, Kak Mary, hari ini kita mau dengar kesaksian dari kelas mana nih Kak Mary nih? Hari ini kita mau mendengarkan dan menyaksikan kesaksian dari adik-adik kita, yaitu dari kelas kecil Kak Peti. Nah, yuk, mari kita simak sama-sama kesaksian dari kelas kecil. Silakan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Bapa, sayang Mama, sayang Papa, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semuanya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Gimana kesaksian kelas kecilnya Kak Mary tadi? Bagus banget ya, bikin gemes banget ya Kak Peti ya, adik-adik kelas kecil. Terima kasih buat adik-adik kelas kecil yang sudah memberikan kesaksiannya pada minggu hari ini. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Aku Yes. harap adik-adik mempersiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan berkata, siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang,
Shalom, selamat pagi anak-anak dan guru-guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada hari Minggu pagi ini kita Tuhan Yesus berikan kekuatan dan kesehatan yang baik, dan kita boleh diberikan kesempatan untuk berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita mau membaca, merenungkan, dan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi hari Minggu yang indah ini, kami anak-anak-Mu datang sujud menyembah Engkau, datang memuji, membesarkan nama-Mu. Dan saat ini kami mau membaca, mendengar, merenungkan, dan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan yang kami mau pelajari pada pagi hari ini. Dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak dan guru-guru sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mendasari renungan dan pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita baca dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Nah, bagi anak-anak yang sudah bisa baca, mari kita baca bersama-sama. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya lebih berbahagia kalau kita menyampaikan firman Tuhan ini kepada orang lain. Terpujilah Kristus, haleluya. Pada kesempatan ini juga Tante mau sampaikan kepada anak-anak dan guru-guru sekolah minggu, selamat Paskah. Siapa di antara anak-anak sekolah minggu yang minggu kemarin mengikuti kebaktian perayaan Paskah dan tentunya mengikuti permainan gamenya? Coba angkat tangan. Oh, banyak ya. Puji Tuhan, karena banyak anak-anak sekolah minggu yang mengikuti kebaktian perayaan Paskah dan juga mengikuti gamenya. Seneng gak mengikuti gamenya? Oh, tentu seneng. Apalagi setelah permainan game, anak-anak sekolah minggu dikasih hadiah oleh kakak-kakak guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan, karena kakak-kakak guru-guru sekolah minggu begitu mengasihi anak-anak sekalian. Tuhan Yesus juga begitu, sangat mengasihi anak-anak sekolah minggu. Bahkan terlebih Tuhan Yesus mengasihi mama, papa, kakak, adik, oma, opa, dan semua umat manusia. Tuhan Yesus sangat kasihi. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga Ia datang ke dunia, Dia mati, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga itu disebut apa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa? Siapa yang bisa? Kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga disebut perayaan apa?
Wow, benar. Perayaan hari Paskah. Aduh, anak-anak sekolah minggu memang benar-benar pinter-pinter semua. Terima kasih ya guru-guru sekolah minggu yang sudah membimbing anak-anak sekolah minggu dan juga sudah mengajarkan mereka mengenai kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang Tuhan Yesus sayang, dari pembacaan firman Tuhan tadi oleh tim kurikulum sinode memberikan tema yaitu apakah engkau mengasihi aku? Jadi tema kita pada pagi hari ini, apakah engkau mengasihi aku? Dan juga ada ayat hafalan. Dan ayat hafalan ini untuk semua kelas. Dari kelas kecil, kelas sedang, dan juga kelas besar. Ingat baik-baik ayat hafalannya dari Injil Yohanes 14 ayat 15. Dicatat ya anak-anak sekalian. Dan bagi anak-anak kelas kecil, tolong mama papa atau kakak adiknya atau kakaknya tolong catat ya. Ayat hafalan pada minggu ini adalah Yohanes 14 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku." Nah, anak-anak sekolah minggu ini kalau misalnya ya tante mau sampaikan bahwa ini adalah ayat hafalan kita ya saat ini. Nah, anak-anak sekolah minggu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tante tadi sudah sampaikan bahwa Allah begitu mengasihi kita dan kita mengasihi Allah. Tetapi mengapa Tuhan Yesus masih mempertanyakan ini kepada Simon Petrus? Dan tentunya mempertanyakan hal ini kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Seperti tema renungan kita pada minggu hari ini. Mengapa? Nah, pada saat ini kita mau belajar 4 hal yang mendasari mengapa Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Hal yang pertama yaitu yang melatar belakangi mengapa Tuhan Yesus bertanya ini kepada Simon Petrus. Tante juga mau bertanya sekali lagi, siapa di antara anak-anak sekolah minggu yang mengasihi Tuhan Yesus? Coba angkat tangan. Wow, puji Tuhan, semua anak-anak mengasihi Tuhan Yesus. Seperti juga pada waktu itu Simon Petrus, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab Simon Petrus? Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan jawabannya sama, yaitu benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Simon Petrus sampai merasa sedih karena sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepadanya. Seakan-akan Tuhan Yesus kurang yakin akan jawaban dari Simon Petrus. Mengapa demikian? Karena kalau kita baca pada Injil Matius 26 ayat 33 sampai 35, Simon Petrus membuat pernyataan bahwa ia tetap setia kepada Tuhan Yesus apapun yang akan terjadi. Tetapi apa kenyataannya? Pada Injil Matius 26 ayat 69 sampai 75 menyampaikan berkata bahwa pada hari ini pada hari sebelum Tuhan Yesus disalib di Bukit Golgota dan sebelum ayam berkokok, Simon Petrus telah 3 kali menyangkal kepada Tuhan Yesus. Nah, bukan hanya 1 kali dia menyangkal kepada Tuhan Yesus, tetapi 3 kali. Ini menyebabkan mengapa Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ini merupakan menguji ketulusan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal
Tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memanggil kita untuk memperoleh keselamatan, tetapi Tuhan juga tidak pernah memaksa kita. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk menerima dan memberi kasih kita kepada Tuhan. Hanya dengan kasih inilah kita memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh saja rajin ikut kebaktian sekolah minggu, kita boleh rajin memuji Tuhan, tetapi hendaknya semuanya ini kita lakukan, baik anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu, melakukannya dengan kasih yang tulus kepada Tuhan Yesus, seperti firman Tuhan pada Ulangan 6 ayat 5, dan juga firman ini diulang pada Injil Matius 22 ayat 37. Demikian firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, itu merupakan alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga yaitu menguji perbuatan kita. Ya. Jadi anak-anak dan guru-guru sekolah minggu, kita seringkali sebelum melakukan sesuatu, dalam pikiran kita timbul pertanyaan, apakah salah kalau saya melakukan hal ini? Pernah. Nah, dan juga atau bahkan terlebih kita bertanya dalam hati kita, apakah dosa kalau saya melakukan hal ini? Atau apakah perbuatan seperti ini yang saya mau lakukan berkenan kepada Tuhan Yesus? Ini namanya terlebih dahulu kita menguji segala sesuatu sebelum kita melakukannya. Kalau tante sekali lagi bertanya kepada anak-anak sekolah minggu, apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Wow, puji Tuhan, jawabannya ya, aku mengasihi Tuhan Yesus. Kalau itu jawaban kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus selalu melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Atau kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Nah sekarang, apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita? Tuhan Yesus perintahkan kepada kita untuk kita lakukan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan yang hal keempat yaitu menguji ketaatan kita. Anak-anak dan guru-guru sekolah minggu, Tuhan Yesus telah menganugerahkan keselamatan bagi kita semua dengan pengorbanannya di kayu salib di Bukit Golgota. Nah, sekarang apa yang kita mau berikan kepada Tuhan Yesus sebagai rasa syukur kita atas kebaikan, atas keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Tidak ada yang lain selain kita mengasihi kepadanya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana melakukan atau mempraktekkan kasih kita kepadanya, yaitu pada firman Tuhan yang menjadi dasar pembelajaran atau renungan kita pada pagi hari ini, yaitu sampai 3 kali. Jadi 3 kali Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Hal ini berarti kalau kita mengasihi Tuhan Yesus bukan hanya sebatas kata-kata saja, tetapi kita harus melakukannya dengan tindakan kita. Seperti ayat hafalan kita saat ini dari Injil Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi anak-anak dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Petra Pondok Pucung yang mengasihi Tuhan Yesus, tante mengajak, marilah kita melakukan firman Tuhan
di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi, apa yang kita perkatakan, itu yang kita lakukan. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati anak-anak, guru-guru sekolah minggu, memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas firman Tuhan pada minggu pagi ini yang mengajarkan kepada kami agar kami mengasihi Tuhan Yesus bukan hanya sebatas kata-kata, tapi bertindak melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, yaitu kami mengasihi Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan kami, dan kami mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Bapa, terpujilah Kristus, haleluya, amin. Terima kasih buat Tante Since yang sudah mengajarkan kami tentang firman Tuhan. Dan biarlah setiap pelayanan Tante Since yang Tante Since berikan kepada kami boleh Tuhan berkati. Dan juga firman Tuhan yang adik-adik boleh dengar, adik-adik boleh menjadi berkat buat adik-adik di rumah sekalian. Dan jangan lupa, jangan cuma hanya didengarkan, tapi juga boleh adik-adik lakukan. Nah, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menerima doa berkat, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mengangkat pujian yang berkata, Dia lahir untuk kami. Ya, yuk kita nyanyikan dengan semangat ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Anak-anak dan guru-guru sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Mari itu kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, dan kita menjadi garam dan terang, menjadi saksi Tuhan yang hidup dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau
dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik